guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Setelah kemarin kita membahas film-film anyar, kali ini kita akan mundur dulu ke film jadul yang tak kalah creepy berjudul Kill List tahun 2011. Meski terbilang jadul, namun film ini memiliki plot twist ending yang akan membuat kalian tercengang. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan panasnya percekcokan pasangan tentara bernama Jay dan Sally yang pensiun dini dari kesatuannya, di mana setelah 8 bulan Jay menganggur, Sally yang menyadari tabungannya semakin menipis meminta suaminya untuk mencari pekerjaan. Mendengar hal itu, Jay mengungkapkan jika dirinya masih menunggu dana pembangunan warung kelontongan hitam putih yang mandat karena terpotong kasus korupsi. Di siang harinya, untuk meredakan anxiety akutnya, Jay terlihat rutin meminum obat penenang. Sementara di dapur, Sally semakin kesal saat melihat segambreng makanan dan minuman oleng yang Jay beli padahal duitnya sudah semakin menipis. Hingga di tengah kekesalan, Sally langsung membacoti Jay yang malah menghambur-hamburkan sisa tabungan mereka. Namun Jay menjelaskan jika makanan dan minuman tersebut sengaja ia beli untuk menyambut kedatangan sohibnya. Tak ingin memperpanjang masalah, Jay bergegas pergi mengajak putranya bermain. Sesaat kemudian, sambil menahan tangis, Sally yang bingung terlihat menelepon orang tuanya untuk mengadukan kelakuan suaminya. Ia pun berkata, ternyata pasangan tentara tidak menjamin keharmonisan dalam rumah tangga. Sebelum teman-temannya datang, Jay terlihat mengeloni Sam agar bisa tidur lebih awal. Namun sesaat kemudian, Sam yang akan tidur mengungkapkan unek-uneknya jika dirinya tidak nyaman dengan pertengkaran orang tuanya. Sontak Jay hanya bisa termenung saat mendengar hal tersebut. Saat malam semakin larut, Jay dan Sally terlihat menyambut kedatangan sohib di kesatuannya yang bernama Gail, juga pacarnya yang bernama Fiona. Sesaat kemudian, sambil menunggu makanan siap, Gail yang sudah lama tidak bertemu langsung menanyakan kesibukan sohibnya ini. Lantas, Jay yang menganggur berkata jika sejak 8 bulan lalu dirinya hanya sibuk harmoko alias dahar, molor, dan ngaroko. Mendengar hal itu, Gail mengajak Jay untuk menjadi asasin borongan saja karena dijamin duitnya bakal gede. Namun saat Jay mempertimbangkan hal tersebut, Sally memanggil Jay dan Gail untuk makan. Di tengah hangatnya suasana, Jay pun basa-basi menanyakan kesibukan Fiona. Lantas Fiona memberitahu jika dirinya merupakan HRD di salah satu anak perusahaan milik O'Jones Company. Mendengar hal itu, Sally meminta Jay untuk menitipkan lamarannya pada Fiona. Kali aja bisa diterima melalui jalur orang dalam. Namun bukannya sadar diri, Jay malah merasa jika Sally hanya ingin mempermalukan dirinya. Eta si Gavroy, tiba-tiba banget Jay susulapan. Hingga di tengah percekcokan yang terjadi, Gail yang melihat Sam terbangun langsung mengajaknya kembali ke kamar untuk tidur. Setelah menidurkan Sam, Gail pun menghampiri Jay yang sedang nyebat di garasi. Lantas setelah melihat percekcokan yang terjadi, Gail berusaha membujuk Jay untuk menerima tawarannya, di mana Gail mengungkapkan jika dirinya mendapatkan tugas untuk menghabisi 3 orang yang diincar oleh kliennya. Setelah mengecek senapan milik Jay yang masih terawat, Gail meyakinkan jika mereka akan dengan mudah menyelesaikan tugas tersebut, lalu menjadi miliarder. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Jay yang BU langsung menerima ajakan Gail untuk menjadi acacin borongan. Kemudian Gail mengajak Jay kembali ke rumah untuk memberitahukan hal tersebut pada Sally. Lantas setelah Jay memberitahukan hal itu pada Sally, Sally yang BU meminta suaminya berhati-hati selama menjalankan tugasnya. Tapi saat semua orang oleng, Fiona terlihat membuat simbol aneh di balik cermin toilet di rumah Jay. Kira-kira simbol apakah itu? Apakah simbol layangan putus?
Singkat cerita, sesampainya di rumah Gale, Jay pun heran saat melihat sohibnya yang termenung. Lantas Gale mengungkapkan jika dirinya merasa galau setelah dighosting oleh Fiona. Mendengar hal itu, Jay yang tidak ingin Gale larut dalam kesedihan, meminta sohibnya bergegas menemui kliennya. Sesampainya di tempat tujuan, mereka pun menghampiri kliennya yang bernama Tram. Kemudian, Tram langsung mengajak Jay dan Gale ke kamar hotel yang telah ia sewa untuk membicarakan bisnisnya. Sesampainya di kamar, mereka pun hejo saat melihat gepokan duit DP yang akan mereka terima. Meskipun aneh, namun Tram mengungkapkan jika hal ini merupakan syarat perjanjian sebelum mereka menjalankan tugasnya. Lantas Tram berkata jika dirinya akan mengirimkan list calon korbannya yang harus mereka habisi. Singkat waktu sebelum menjalankan tugasnya, Jay berusaha mengobati luka di tangannya. Kemudian Jay memberitahu Sally jika dalam seminggu ke depan ia dan Gale akan pergi untuk menjalankan tugasnya. Mendengar hal itu, Sally pun senang karena meskipun menjadi acacin borongan, yang penting suaminya ada gawe. Setelah persiapan selesai, Jay yang akan pergi langsung berpamitan pada keluarganya. Sesampainya di Ojohn's Hotel, mereka memutuskan untuk beristirahat sebelum menjalankan misinya. 14 Coldwater Road. Hingga di malam harinya, mereka pun melakukan persiapan sebelum melakukan tugasnya. Di keesokan harinya, Jay dan Gale langsung melakukan pengintaian pada calon korbannya, di mana mereka ditugaskan untuk mengeksekusi pendeta Lenang bernama Garrett. Singkat cerita, Jay dan Gale bergegas menerobos ke dalam gereja untuk menjalankan aksinya. Di saat itu pula, Gale terlihat menyampaikan khutbah di depan para jemaat. Sesampainya di ruangan pendeta, Jay dan Gale bergegas melakukan persiapan. Hingga seusai khutbah, Garrett pun heran saat melihat meja dan lantai ruangannya ditutupi dengan plastik lele. Hingga saat Jay menodongkan pistol, ia pun heran saat pendeta Garrett malah mengucap terima kasih kepada dirinya. Setelah mengkremasi jasad Garrett, Gale merasa heran pada sikap korbannya yang pasrah dan malah berterima kasih pada apa yang akan mereka lakukan. Namun Jay merasa jika hal itu hanya cara seorang pendeta menerima takdir kematiannya. Sepulang ke hotel, Sally yang khawatir meminta suaminya untuk lebih teliti dalam membereskan TKP dan barang bukti. Namun Jay meminta Sally untuk tenang, terlebih ketika di kesatuan dirinya merupakan seorang agen khusus. Singkat cerita, Jay dan Gale yang akan melanjutkan misinya terlihat melakukan pengintaian di dekat gudang. Lantas sambil melihat foto calon korbannya, mereka bertugas untuk melakukan eksekusi pada seorang kolektor bangkotan bernama Terry. Setelah lama menunggu, Jay yang melihat Terry keluar bergegas membangunkan Gale. Hingga setelah Terry pergi, mereka bergegas menjalankan aksinya untuk menerobos masuk ke dalam gudang. Sontak mereka pun melongo saat melihat koleksi PCD gabrut milik Terry. Namun sesaat kemudian, Gale yang melakukan pengecekan seketika kena mental saat melihat film yang baru saja ditonton oleh Terry. Dan betapa syoknya Jay saat melihat video gabrut yang dibuat oleh Terry kepada seorang bocil. Singkat waktu, setelah berhasil melumpuhkan Terry, Jay yang merasa najis langsung menanyakan siapa sosok yang telah memesan video tersebut. Lantas karena Terry tetap bungkam, Jay dan Gale yang tak bisa menerima penyimpangan ini langsung menghajar Terry.
Setelah Jai menghajarnya, Terry akhirnya memberitahu jika video tersebut merupakan pesanan seseorang yang tinggal di Jalan Greenwood RT 5 RW 3. Lantas saat Jai akan menuntaskan tugasnya, lagi-lagi ia pun heran saat calon korbannya ini kembali mengucap terima kasih. I understand. Hey? Thank you. Thank you. Akhirnya si bejat Terry pun modar dengan jurus memasang paku beton. Singkat waktu setelah menuntaskan tugasnya, Jai yang akan pergi ke sarang predator meminta Gale untuk menunggu. Hingga setelah lama menunggu, Gale yang khawatir langsung mengambil senapan untuk menyusul Jai. Sontak Gale pun syok parah saat melihat kebrutalan Jai yang semakin menggila. Kemudian Gale bergegas melanjutkan pencarian. Di tengah kebrutalan yang terjadi, Gale langsung mengajak Jai untuk pulang ke hotel. Singkat cerita, seusai mandi, Jai yang termenung seketika melongo saat melihat Fiona melambaikan tangan dari kejauhan. Kira-kira apa maksud semua itu? I wasn't expecting you back. Di keesokan harinya, setelah 1 minggu tidak bertemu, Sally pun menyambut mesra kepulangan suaminya. Namun sesaat kemudian, Jai yang akan mandi seketika heran saat melihat ruam-ruam aneh di tubuhnya. Oh, Jesus, Jay. Melihat tangan Jai mengalami infeksi, Sally meminta Jai pergi ke dokter. Akan tetapi Jai merasa jika lukanya bisa sembuh dengan salep cebanan. Di keesokan harinya, Jai dan Sally syok parah saat melihat bangkai kucing yang tergantung di depan rumahnya, seolah mendapat teror dari sebuah sekte sesat. Hingga di siang harinya, Gale pun merasa ngeri saat melihat teror yang dialami oleh Jai. Lantas Gale merasa yakin jika teror tersebut berkaitan dengan tugas yang sedang mereka kerjakan, di mana Gale yang tidak ingin hal buruk terjadi, membujuk Jai untuk mengakhiri saja kerjasamanya dengan Tram. Terlebih saat menjalankan tugas ini, Gale merasa jika Jai tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. I can work with you anymore if you're gonna go. Sorry, mate. I'm so sorry. Cat, and you fuck off out of my gaff. Hingga di keesokan harinya, Jai dan Gale kembali menemui Tram untuk mengakhiri kontrak kerjasamanya. Namun Tram mengungkapkan jika mereka tidak bisa begitu saja mengakhiri kontraknya. Lantas sambil menawarkan uang tambahan, Tram dan rekan-rekannya meminta Jai dan Gale untuk menyelesaikan misinya. Meskipun kesal, mereka pun terpaksa menuntaskan tugas tersebut. Sepulang ke rumah, Jai yang tidak ingin hal buruk terjadi memutuskan untuk mengungsikan dulu keluarganya ke tempat yang lebih aman. Di malam harinya, sambil melihat foto calon korbannya, Gale mengungkapkan jika target terakhir mereka merupakan pejabat korup bernama James, di mana Gale memberitahu jika mereka harus melakukan persiapan lebih untuk menjalankan misi kali ini. Sesampainya di hutan, mereka pun apruk-aprukan menuju mansion tempat James tinggal. Singkat cerita, saat hari mulai poek, Jai dan Gale melakukan pengintaian di mansion mewah James. Di tengah malam, Jai yang melihat pergerakan aneh langsung membangunkan Gale. Seketika mereka pun heran saat melihat sekelompok orang yang melakukan kegiatan pawai obor di tengah hutan. Sontak mereka pun merasa ngeri saat mengetahui gerombolan yang mereka ikuti ini merupakan kelompok sekte sesat bertopeng jerami yang akan melakukan ritual.
Sesampainya di tempat ritual, para anggota sekte bersiap memulai ritualnya, di mana mereka akan menumbalkan seorang kewes pada iblis jerami merang. Setelah melihat kengerian yang terjadi, Jay yang murka berusaha menghabisi James yang merupakan pemimpin sekte tersebut. Namun bukannya kabur, seperti biasa James terlihat pasrah. Bagaikan zombie Walking Dead, para anggota sekte ini langsung memburu Jay dan Gale. Di tengah keadaan genting, Jay yang panik berusaha mencari jalan untuk kabur. Sementara itu, setelah berhasil menghabisi beberapa anggota sekte, Gale langsung memanggil Jay untuk melanjutkan pelarian. Tapi tiba-tiba sambil menahan mules, Gale yang ripuh berusaha untuk kabur. Seketika Jay pun syok parah saat melihat usus Gale yang terburai. Sambil menahan sakit, Gale yang tidak kuat menahan mules meminta Jay untuk menghabisi dirinya. Meskipun tidak tega, Jay pun terpaksa melakukannya. Sepulangnya ke rumah, sambil menahan tangis, Jay langsung memberitahukan kabar kematian Gale. Sontak Sally dan Sam pun syok parah saat mendengar kabar tersebut. Beberapa saat kemudian, Jay yang termenung di dekat jendela langsung panik saat melihat kedatangan anggota sekte sesat yang mengikutinya. Di tengah kepanikan, Jay yang akan menghabisi para anggota sekte langsung mematikan lampu dan meminta Sally dan Sam untuk bersembunyi. Kemudian, Jay yang bersembunyi di dekat ruyuk bersiap menghabisi para anggota sekte. Sungguh suwe, Jay pun malah terkena gaplokan anggota sekte. Sementara di rumah, Sally si mantan koad berusaha melakukan perlawanan sambil menyiapkan pistol peredam. Namun Sally pun panik saat mendengar teriakan putranya. Kira-kira apakah Sally dan Sam akan baik-baik saja? Singkat cerita, setelah Jay siuman, para anggota sekte yang berusaha menuntaskan ritual langsung melucuti pakaian Jay dan memasangkan topeng ruyuk merang pada Jay. Di mana kali ini anggota sekte akan mengadakan upacara gegladiatoran. Mereka pun memaksa Jay untuk menghadapi sosok misterius berbadan bungkuk. Bisa kita lihat, para anggota sekte pun bertepuk tangan saat Jay berhasil menghabisi lawannya. My God, betapa syoknya Jay saat mengetahui sosok yang ia hadapi merupakan anak dan istrinya sendiri. Dan rupanya, tugas asasin borongan yang dilakukan Jay merupakan akal-akalan sekte sesat penyembah jerami iblis merang untuk melakukan penumbalan sambil memasangkan mahkota. Trump akhirnya menjadikan Jay yang telah menghabisi orang-orang yang ia sayangi sebagai ketua sekte sesat yang baru. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana mengerikan sekali bukan? Misi asasin borongan yang dilakukan Jay merupakan akal-akalan sekte sesat penyembah iblis jerami untuk menjadikan Jay sebagai calon pemimpin sekte. Hingga akhirnya, setelah Jay kehilangan orang-orang yang ia sayangi, Trump dan Fiona pun menjadikan Jay sebagai ketua sekte yang baru. IMDb untuk film ini adalah 6,3. Mungkin sini dulu review dan pembahasan film Kill List 2011. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.